Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurrumiyah. Kita sampai di halaman ke-169. Hukum mustasna menggunakan kata ghair dan kata siwa. Baik, sebelumnya kita sudah bahas untuk mustasna yang menggunakan kata illa. Dan ada 3 hukum ya kemarin, yakni yang pertama wajib nasab ketika kalamnya itu tam dan musbat atau mujab. Yang kedua boleh nasab, boleh badal ketika kalamnya itu tam dan nakis. Tam dan manfi. Yang ketiga kalamnya itu dia nakis, maka dia di i'rab berdasarkan amilnya. Kalau amilnya itu memerlukan fa'il, berarti kita i'rab marfu. Kalau amilnya memerlukan maf'ul, berarti kita i'rab mansub dan seterusnya. Dan kita akan bahas kurang lebihnya sama, tetapi sekarang kita menggunakan yang ghair dan yang siwa. Ya, qala asy-syarih hukmul mustasna bi ghairin wa siwa. Ya, hukum mustasna menggunakan kata ghair dan kata siwa. Qala al-musannifu, penulis berkata, wal mustasna bi ghairin, dan adapun mustasna dengan kata ghair, wa siwan dan dengan kata siwa, wa suwan wa sawain dan dengan kata suwan dan juga kata sawain, majrurun la ghairu, dijerkan ya, i'rabnya itu selalu majrur, tidak ada i'rab yang lain. Jadi kalau kita menggunakan adatul istisna-nya itu adalah menggunakan ghair ataupun siwa, maka mustasna-nya itu selalu kita baca dengan i'rab majrur. Kita akan lihat kenapa bisa seperti itu. Asyarhu, penjelasan. Kita akan lihat penjelasannya dulu. Ustu'mila bima'na illa fid dalalati alal istisna'i alfadhun, ya. Digunakan dengan makna illa pada penunjukan di atas istisna alfadhun, yakni lafat-lafat. Jadi ada beberapa lafat yang digunakan dengan makna yang sama dengan kata illa untuk mengecualikan. Jadi kan kalau illa memang artinya kecuali. Nah, selain kata illa juga ada kata-kata yang lain yang dia digunakan dan maknanya itu sama dengan kata illa itu sendiri. Dan kita gunakan juga dalam mengecualikan. Minha, di antara lafat-lafat tersebut adalah ghairun wa siwan bilughatiha. Yakni adalah kata ghair dan kata siwa dengan bahasa-bahasanya. Dalam artian dengan cara pengucapannya yang berbeda-beda. Wahumasmani, dan keduanya yakni ghair dan siwa, keduanya adalah isim. Jadi meskipun tadi ya kemarin kita bahas bahwasanya penulis kitab Al-Ajurrumiyah mengatakan huruful istisna, tetapi hakikatnya sebetulnya enggak semuanya itu huruf. Ada yang isim, ya ini ghair dan siwa itu isim. Kalau illa memang huruf, tapi ghair dan siwa itu isim. Wa hukmul mustasna bi ghairin wa siwan, ya, dan adapun hukumnya mustasna dengan kata ghair dan kata siwan, al jarru daiman, ya, yakni hukumnya adalah jar selalu. Wa yu'rabu mudhofan ilaih, dan di i'rab dengan i'rab mudhof ilaih. Jadi i'rabnya kata setelah ghair dan setelah siwa itu adalah mudhofun ilaih. Otomatis ghair dan siwa dia sebagai mudhofnya. Wa hukmu ghairin wasiwan, ya. Dan sekarang kita akan bahas hukum kata ghair dan siwan itu sendiri. Fil i'rabi, pada i'rab, ka hukmil ismil waqi'i ba'da illa, seperti hukum isim yang datang setelah illa. Berarti kalau seperti ini dia sama dengan illa. Tapi kalau kemarin kan yang kita bahas kata setelah illa, misalnya qomal qaumu illa zaidan. Zaidan kita baca mansub karena dia mustasna, kan begitu. Maqamal qaumu illa zaidan atau illa zaidun, kan seperti itu. Kita baca atau kita fokusnya membahas kata
setelah ilah. Kalau sekarang menggunakan kata ghair dan kata siwa, kata mustasnanya itu dia selalu majrur. Yang berubah itu justru kata ghair dan kata siwanya itu sendiri. Jadi kata mustasnanya itu isim mustasnanya dia selalu majrur sebagai mudhofun ilaih, akan tetapi ghair dan siwanya itulah yang berubah. Ya. Kemudian nahwu, contohnya ja'al qaumu ghaira zaidin. Contohnya ini ja'al qaumu ghaira zaidin. Kita potong dulu kata ja'al qaumu ghaira zaidin sampai ini. Ja'al qaumu dulu karena kan ghair ini sebagai alatnya. Ja'al qaumu, ini kalamnya apa? Kalamnya dia tam dan dia juga musbat karena nggak ada penafian di situ. Berarti kalau kalamnya tam dan musbat, kalau kemarin di ilah berarti wajib nasob kan begitu. Yang kita nasobkan itu bukan kata zaidnya. Karena zaid selalu majrur. Ingat, zaidnya selalu majrur sebagai mudhofun ilaih. Yang kita mansubkan kata ghairnya itu sendiri. Seperti itu. Au siwa zaidin atau siwa zaidin. Nah, kalau di sini juga sama, siwanya di sini dia wajib mansub meskipun nanti mansubnya dia tanda nasobnya dengan harokat yang muqaddarah. Karena dia di sini akhirannya menggunakan apa? Alif maksurah. Seperti itu. Kemudian fayajibun nasbuhuma, maka wajib nasob keduanya, yakni nasob pada kata ghair dan pada kata siwa. Alal istisna'i, di atas i'rab istisna. Idza kanal kalamu taman musbatan, apabila ada kalam itu taman musbat. Jadi kalau kalamnya tam dan musbat, berarti dia kita i'rab nasab wajib. Sama seperti ilah kemarin ya. Nahwu contohnya qama al-qaumu ghaira zaidin. Ini sudah lagi diulang lagi. Jadi i'rabnya di sini qama al-qaumu ya fiil dan fa'il. Kemudian ghaira ismun mansubun alal istisna'i. Kemudian zaidin mudhofun ilaihi majrurun. Seperti itu i'rabnya. Ini ketentuan yang pertama ketika kalamnya tam dan musbat. Ketentuan kedua, wa yajuzul badalu awin nasbu alal istisna'i. Dan boleh badal ataupun nasab alal istisna, di atas istisna. Idza kanal kalamu taman manfiyan, apabila kalamnya itu tam dan manfi, dinafikan. Ya, sama sebetulnya seperti ilah. Jadi kalau sekarang kata sebelum ghair itu dia tam tapi manfi, maka kata ghair itu sendiri dia boleh kita baca ghaira mansub, i'rabnya sebagai mustasna, atau kita baca dia itu sebagai badal. Sebagai badal. Nahwu contohnya maqama al-qaumu ghairu zaidin. Perhatikan kalau kita baca seperti ini berarti maqama ma-nya ma an-nafiyah. Kemudian qama al-qaumu fiil dan fa'il. Ghairu sebagai apa? Sebagai badal. Ghairu sebagai badal dari kata al-qaum. Dia marfu mengikuti kata al-qaum yang marfu. Dan dia mudhof zaidin sebagai mudhofun ilaih. Seperti itu. Atau boleh kita baca juga maqamal qaumu ghaira zaidin. Kalau kita baca ghaira berarti ghaira mustasna, ya. Ghaira isim mansub alal istisna, seperti itu. Itu yang kedua, cara baca yang kedua. Sekarang yang ketiga, ketentuannya watu orobani ala hasabil awamil, dan di i'rab keduanya berdasarkan al-awamil, berdasarkan amil yang masuk padanya. Kapan itu? Idza kanal kalamu naqisan manfiyan. Ketika apabila al-kalamnya ya kalam sebelumnya itu nakis dan manfi, ada penafian dan dia itu nakis. Nahwu contohnya maqama ghairu zaidin. Kalau contoh ini berarti ma nafiyah, qama fiil, ghairu sebagai fa'ilnya. Begitu pula wa ma ra'aitu ghaira zaidin. Wa ma ya ma-nya nafiyah, ra'aitu fiil fa'il ghairu maf'ulun bih. Wa huwa mudhaf zaidin mudhaf ilaih. Wa ma marartu bi ghairi zaidin, ya. Ma marartu. Manafiyah marartu fi'il fa'il bi harfun jar ghairi isim majrur. Wa huwa mudhaf zaidin mudhafun ilaih. Jadi i'rabnya mengikuti amil yang masuk padanya. Kalau amilnya minta fa'il, kita kasih fa'il. Kalau amilnya minta maf'ulun bih, kita kasih maf'ulun bih dan seterusnya. Wa kullu maqila fi ghairin yuqalu mithluhu fi siwan fahuma
mutamathilani fil ma'na wal i'rabi. Ya, maka setiap yang dikatakan pada i'rab ghair dikatakan seperti itu pula pada kata siwa. Fahuma, maka keduanya mutamathilani, ya, mutamathilani, saling menyerupai fil makna wal i'rab, pada makna dan juga pada i'rab. Jadi kata ghair dan kata siwa ini i'rabnya nanti cara mengi'rabnya sama keduanya. Sama. Yang membedakan itu hanya ghair itu dhahirah i'rabnya, kalau siwa nanti i'rabnya dia muqaddarah seperti itu. Kemudian ada apa bintang? Berarti kita baca lagi. Tanbih, peringatan atau perhatian. Ghairu minal alfazil mulazimati lil idofati, ya. Lafdhon au takdiron. Kata ghair, ya, kata ghair itu sendiri merupakan di antara lafat-lafat yang selalu melazimi idofah. Dalam artian kata ghair itu wajib diidofahkan. Wajib diidofahkan. Lafdhon au takdiron, baik dia idofahnya berupa lafat ataupun berupa takdir, itu wajib diidofahkan. Jadi kalau kita temukan kata ghair kok nggak ada mudhofun ilaihnya, maka itu bukan nggak ada mudhof ilaihnya, tapi mudhof ilaihnya ditakdirkan. Karena kata ghair itu selalu yakni sebagai idofah. Fa idkhalu al 'alaiha khata'un, maka memasukkan alif lam kepada kata ghair itu merupakan kesalahan. Jadi nggak boleh kita katakan al ghairu seperti itu, enggak. Ghairu nggak beralif lam karena dia melazimi idofah selalu. Ini dalam kitab Al-Bahrul Muhit inda qaulihi ta'ala ghairil maghdubi alaihim. Selesai untuk yang ghair dan siwa. Jadi intinya sama kayak illa, cuman kalau kemarin illa yang berubah-ubah itu adalah kata setelahnya, illa zaidan, illa zaidun, seperti itu kan. Kalau sekarang yang berubah-ubah pada ghair dan siwa itu kata ghairnya itu sendiri, bisa ghairu, bisa ghairo, bisa ghairi, seperti itu. Kemudian sekarang kita akan lanjut selesaikan untuk mustasna. Yang terakhir al-mustasna bi ada wa khala wa hasya, ya. Mustasna menggunakan adat ada, kemudian khala dan hasya. Ini yang terakhir berarti. Qala al-musannifu, telah berkata siapa al-musannif? Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya, dan adapun mustasna dengan kata khala dan kata ada dan kata hasya, ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh nasbuhu, nasabnya mustasna, wa jarruhu, dan jarnya mustasna. Sekarang kalau kita menggunakan khala, ada, hasya, maka mustasnanya itu hanya punya dua i'rabnya. Kalau enggak nasab, ya jar, hanya itu saja. Nasab atau jar. Nggak bisa kita baca marfu, nggak ada marfu. Jadi kalau kita baca khala setelahnya kok kita baca marfu, itu nggak boleh. Kalau dalam konteks mustasna itu nggak boleh. Nahwu, contohnya qamal qaumu khala zaidan wa zaidin. Jadi contohnya qama al qaumu khala. Perhatikan khala. Setelah kata khala cuma dua kemungkinannya, mansub atau majrur. Boleh kita baca khala zaidan atau khala zaidin. Kalau khala zaidun gimana? Nggak boleh. Khala zaidan atau zaidin saja. Jangan khala zaidun. Wa ada amron wa amrin. Begitu pula kalau pakai kata ada, ya kalau nggak amron ya amrin, nggak ada amrun. Wa hasya bakron wa bakrin. Begitu pula bakron ataupun bakrin, nggak bisa bakrun. Itu dari matannya seperti itu. Kita akan lihat untuk syarah atau penjelasannya. Asyarhu, penjelasan. Zakaral musannifu rahimahullah annal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu fiha wajhani, ya. Telah menyebutkan siapa al-musannif rahimahullah ta'ala annal mustasna, bahwasanya mustasna bi khala dengan kata khala, wa ada dan dengan kata ada, wa hasya dan dengan kata hasya, yajuzu boleh fihi padanya al-mustasna wajhani, itu dua wajah. Boleh padanya itu dua wajah atau dua cara membaca, dua i'rab. Ahaduha, yang pertama dari keduanya itu adalah yang pertama kita baca an-nasbu. Kita baca nasab. Kalau kita baca nasab, i'rabnya sebagai apa? Ala annahu maf'ulun bihi. Kalau kita baca nasab, kita i'rab sebagai maf'ulun bihi. Wa dzalika ala taqdiriha af'alan. Dan
itu di atas penetapan fiil-fiil tersebut ya, afan. Dan itu dengan menetapkan bahwasanya kata khola ada hasya sebagai fiil. Jadi khola ada hasya ini unik ya teman-teman. Ada khola hasya ini dia bisa sebagai fiil dan dia juga bisa kita irob sebagai huruf. Nah, kalau kita jadikan ada khola hasya ini sebagai fiil, maka kata setelahnya kita irob mansub sebagai maf'ulun bih. Misaluhu, contohnya, qamal qaumu khola zaidan, wa ada amron, wa hasya bakron. Seperti itu. Kalau kita baca zaidan, amron, bakron, maka khola irobnya sebagai fiil madi. Khola sebagai fiil madi. Ada sebagai fiil madi, hasya sebagai fiil madi. Adapun maf'ulnya adalah kata berikutnya, zaidan maf'ulun bih, amron maf'ulun bih, bakron maf'ulun bih, seperti itu. Kita akan lihat i'rabnya. I'rabu qamal qaumu fi'lun wa fa'il. Perhatikan i'rabnya qamal qaumu fi'il fa'il, ya sudah mafhum lah ya. Kemudian khola zaidan, ini contoh yang pertama, khola zaidan, khola fi'lun madin. Perhatikan kita i'rab khola sebagai fi'il madi karena kata berikutnya kita baca mansub. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathil muqaddar. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Dhamirun mustatirun wujuban. Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Takdirnya huwa. Huwanya kembali kemana? Huwanya nanti kembalinya ke mustatsna minhunya. Jadi i'rab lengkapnya gini teman-teman. Qama fi'lun madin mabniun 'alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Al-qaumu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira fi akhirih. Khala fi'lun madin mabniun 'alal fathil muqaddari. Seperti itu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa ya'udu ila al-qaum. Seperti itu. Itu cara i'rabnya. Jadi meskipun yang kita tahu kemarin kalau domirnya huwa itu jawazan, tapi kalau fiilnya khala mustasna di sini, maka takdirnya itu wujuban, wajib. Wa zaidan, dan i'rab zaid sebagai apa? Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahirah. Jadi zaid sebagai maf'ulun bih. Wa kadza yuqalu fi i'rabi qamal qaumu ada amran wa qamal qaumu hasya bakron. Dan demikian pula dikatakan pada i'rabnya contoh qamal qaumu ada amran wa qamal qaumu hasya bakron, berarti ada fi'il madi mabni 'alal fathil muqaddar, fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Amron maf'ulun bih. Hasya juga sama sebagai fi'il madi. Baik, itu cara baca yang pertama. Kita jadikan mustasnanya sebagai maf'ulun bih. Wasani, yang kedua, ini cara baca yang kedua, al-jarru 'ala anna husmun majrurun. Kita baca mustasna dengan i'rab jar sebagai isim majrur. Kok bisa isim majrur? Wa dzalika 'ala takdiriha hurufa jarrin. Dan yang demikian itu di atas penetapan bahwasanya ada khola hasya sebagai huruf jar. Ini uniknya. Jadi ada khola hasya itu bisa kita katakan dia fi'il madi, bisa kita katakan dia huruf jar. Berarti kalau huruf jar sama dengan min, ila, an, ala, dan seterusnya. Wa misaluhu, contohnya, qamal qaumu khola zaidin. Perhatikan, wa ada amrin, wa hasya bakrin. Boleh kita baca seperti ini. Cuman cara i'rabnya beda. Kalau kita baca majrur setelahnya, i'rabnya qamal qaumu fi'il fa'il. Khola zaidin, khola harfu jarrin. Khola harfu jarin. Wa zaidin, tentu saja zaidin kita baca itu karena dia sebagai ismun majrurun bi khala wa alamatu jarrih al kasratu adh-dhahiratu. Wa kadza yuqalu fi i'rabi qamal qaumu ada amrin. Dan demikian pula dikatakan pada i'rabnya qamal qaumu ada amrin wa qamal qaumu hasya bakrin. Demikian. Ini boleh kita baca nasab, boleh kita baca majrur. Dan i'rabnya tergantung kita bacanya apa. Kalau mansub kita jadikan fi'il. Kalau majrur kita jadikan huruf jar. Kita akan lihat dan kita akan tutup bab ini dengan fawaid wa tanbihat ya. Yang pertama, in taqaddamat.
ma'al masdariyati ala khala wa ada, ya. Apabila mendahului ma'al masdariyah atas kata khala dan ada, yakni kita temukan ada kata khala ada dan sebelumnya itu didahului oleh ma'al masdariyah. Berarti kalau seperti itu, misal tadi qamal qaumu ma ada amrin, ada kata ma-nya sebelum kata ada kata khala tadi itu, maka kata beliau nahwu contohnya qamal qaumu ma khala zaidan au ma ada zaidan fala yajuzu fil ismil waqi'i ba'dahuma illan nasbu. Maka ketika ada ma yang masuk kepada khala ataupun ada, tidak boleh pada isim yang datang setelah keduanya itu melainkan hanya di i'rab nasab. Karena tadi kan katanya boleh dua, boleh nasab, boleh jer. Tapi kalau sebelumnya ada huruf ma al-masdariyah, maka hanya boleh kita baca nasab saja. Wala yajuzu al-jarru, dan tidak boleh apa al-jar. Nggak boleh kita i'rab dengan i'rab majrur. Kenapa? Li'anna ma al-masdariyata la tadkhulu illa 'alal af'ali. Karena ma al-masdariyah tidaklah masuk melainkan hanya kepada fiil-fiil. Kan gini teman-teman. Khala, ada itu kan bisa sebagai fiil madi, bisa sebagai huruf jar. Tapi ketika ada ma al-masdariyah, otomatis i'rabnya khala dan ada itu hanyalah ya ada, khala dan ada ya, danya yang panjang ada itu dia hanya di i'rab dengan fiil madi. Nggak boleh kita i'rab sebagai huruf jar. Kenapa? Karena sudah kemasukan ma. Dan ma ini nggak akan masuk kecuali hanya kepada fiil. Otomatis kita bisa pastikan bahwa dia itu fiil. Maka kata berikutnya pasti mansub sebagai maf'ulun bih. Wa amma hasya, dan adapun kata hasya, fala tataqaddamaha ma fala tataqaddamuha ma al-masdariyati, ya. Kalau kata hasya itu enggak didahului oleh ma al-masdariyah, seperti itu. Yang kedua, ada wa khala wa hasya itu merupakan af'alun madiyatun jamidatun. Dia merupakan fiil madi yang jamid. Yang jamid. Dalam artian nggak punya tasrif. La ya'ti minhal mudhari'u walal amru. Tidak datang darinya, yakni dari fiil tersebut ada khala hasya, nggak punya fiil mudhari dan juga tidak punya fiil amr. Ya ini ya karena dia spesial ya, ada khala hasya ini dia fiilnya jamid, nggak punya tasrif, nggak punya fiil amr, nggak punya fiil mudhari. Seperti juga laisa kan fiil madi tapi nggak punya fiil mudhari, nggak punya fiil amr, dia juga jamid sama. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Itu selesai berarti dengan demikian pembahasan untuk bab al-mustasna secara lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita insyaallah akan sambung pembahasan berikutnya di bab tentang la an-nafiyah lil jinsi, ya. La an-nafiyah lil jinsi ini juga nanti masuknya dalam mansubatil asma biiznillahi ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.